Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler sore dengan nomor NIM 18721500044. Dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian atau anak-anak di sini dengan judul yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita simak video berikut ini. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan materi yang pertama yaitu menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah, ukuran, serta fungsi sel yang terjadi karena adanya pembelahan sel. Sedangkan untuk perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan pada sel. Ibu mau nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Jadi, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, atau volume. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat dihitung, yaitu kualitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut adalah uraian kedua faktor ini dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk yang pertama yaitu faktor internal. Yang satu, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Begitupun dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Kedua yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh, meskipun jumlahnya sedikit. Hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk yang satu, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu air dan kelembapan. Dia juga merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, suhu, dan kelima, selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu dan akan tetap untuk selanjutnya, yaitu seperti pertumbuhan tinggi badan yang akan berhenti bertambah ketika sudah menginjak dewasa. Di sini ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di antaranya yaitu terjadi perubahan secara fisik dan perubahan dimensi atau ukuran. Terjadi peningkatan jumlah sel, terdapat penambahan kuantitatif individu, dapat dinyatakan dalam ukuran panjang, volume maupun berat, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan tentang tanaman. Sekarang Ibu ingin menjelaskan tahapan perkembangan manusia mulai dari bayi hingga lanjut usia, yaitu yang pertama, fase prenatal atau dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Sedangkan yang kedua yaitu fase bayi. Dibagi berdasarkan usianya, yaitu 0 hari sampai 1 bulan, infant 1 bulan sampai 1 tahun, toddler 1 sampai 3 tahun. Oke, pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua.
dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan. Dan ketiga yaitu ada fase anak-anak awal. Fase anak-anak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan lainnya. Keempat, ada fase anak-anak tengah dan akhir, yaitu masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, berhitung, dan lain-lainnya. Di sini juga, ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memerhatikan pencapaian prestasinya. Kelima, yaitu fase remaja, yaitu pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Sebenarnya prapubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun lalu. Masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Yang keenam yaitu fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Ketujuh, yaitu fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Dan yang terakhir yaitu fase lansia atau dewasa akhir. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit keriput, masa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.